Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Nur Amaliyah dengan NIM A1B021051 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kelas Manajemen B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wudhu dan sholat, di mana aspek-aspek yang akan saya kaji ialah tentang syarat wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta mengkaji tentang syarat sholat, rukun sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Yang dimana keseluruhan dari aspek ini akan mengkajinya melalui 4 imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, kita akan membahas tentang syarat wajib wudhu. Syarat wajib wudhu menurut 4 imam mazhab, yang pertama ialah berakal, yang kedua balik, hal ini disetujui oleh keempat imam mazhab, yang ketiga Islam. Hal ini tidak disetujui oleh ketiga mazhab lainnya, tetapi disetujui oleh Imam Hanafi, karena kategori ini termasuk ke dalam kategori syarat syah wudhu. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang menggunakan air tetapi tidak mencukupi bagi seluruh anggota tubuh meskipun hanya dalam satu kali penggunaan, maka ia tidak diwajibkan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan tayamum. Yang kelima hadas, yang keenam suci dari haid dan nifas, dan yang ketujuh waktu yang sempit. Waktu yang sempit di sini maksudnya ketika seseorang hendak untuk mengambil air wudhu tetapi dalam waktu yang bersamaan telah memasuki waktu sholat, maka ia diwajibkan harus segera mengambil air wudhu dan harus segera menunaikan ibadah sholat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama menurut 4 mazhab yaitu meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Hal ini disetujui oleh 4 imam mazhab. Seperti yang kita ketahui pada surah Al-Maidah ayat 6, bagian tubuh yang wajib dibasuh itu misalnya dari tangan hingga siku, membasuh kaki hingga mata kaki, dan sebagainya. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menjadi penghalang masuknya air ke anggota tubuh, misalnya pada perempuan yaitu cat kuku. Hal ini juga disetujui oleh keempat imam mazhab. Yang ketiga, tidak terdapat perkara yang membatalkan wudhu. Hal ini disetujui oleh keempat imam mazhab. Yang keempat, masuk waktu tayamum. Hal ini tidak terdapat pada mazhab Hanafi tetapi terdapat pada 3 mazhab lainnya. Selanjutnya, kita akan memasuki rukun wudhu menurut 4 mazhab. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap mazhab memiliki rukun wudhu yang berbeda-beda. Misalnya mazhab Hanafi memiliki 4 rukun wudhu, mazhab Maliki memiliki 7 rukun wudhu, mazhab Syafi'i memiliki 6 rukun wudhu, dan yang terakhir mazhab Hambali memiliki 7 rukun wudhu. Nah, sekarang saya akan menyebutkan rukun wudhu dari masing-masing keempat imam mazhab tersebut. Anda bisa melihat tabel yang sudah saya tampilkan di sini supaya Anda bisa lebih mengerti. Yang pertama, mazhab Hanafi memiliki 4 rukun wudhu, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Yang kedua, mazhab Maliki memiliki 7 rukun wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, mualat, dan adab. Mualat maksudnya pembasuhan antara anggota tubuh dengan yang lainnya harus dilakukan tanpa terjeda atau terputus dalam waktu yang lama. Menurut ukuran para ulama, sebelum sampai mengeringnya air wudhu. Sedangkan adab adalah menggosokkan bagian anggota tubuh yang dibasuh air sebelum sempat kering. Sebab sekadar mengguyurkan air ke atas anggota tubuh tidak bisa dikatakan membasuh seperti apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, mazhab Syafi'i memiliki 6 rukun wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Tertib di sini maksudnya mengambil air wudhu secara sistematis atau secara terurut. Dan yang terakhir, mazhab Hambali memiliki 7 rukun wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan mualat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat menurut keempat imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut keempat imam mazhab, yang pertama ialah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu lubang kubul dan dubur. Hal ini disetujui oleh 4 imam mazhab. Yang kedua, tidur bukan dalam posisi tamakun. Hal ini juga disetujui oleh 4 imam mazhab. Yang ketiga,
hilangnya akal karena mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Hal ini tidak disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. Keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Hal ini tidak disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. Yang kelima, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Hal ini juga tidak disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. Yang terakhir yaitu keluarnya sesuatu dari badan. Hal ini disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi tidak disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun sholat, yang meliputi syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat menurut keempat imam mazhab. Syarat-syarat sholat menurut keempat imam mazhab yang pertama ialah sucinya tempat sholat, yang kedua menjaga aurat dari pandangan, yang ketiga sucinya pakaian, keempat suci dari hadas, yang kelima sucinya badan dari najis, keenam mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang terakhir yang ketujuh ialah menghadap kiblat. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat menurut keempat imam mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi memiliki 6 rukun sholat, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku, sujud, dan tasyahud akhir. Yang kedua, mazhab Maliki dan Syafi'i memiliki 13 rukun sholat, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan tertib. Dan yang terakhir ada mazhab Hambali yang memiliki 13 rukun sholat, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, tertib, dan tumakninah. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat menurut keempat imam mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari arah kiblat. Contohnya, misalnya arah kiblatnya berada pada arah depan, tetapi ketika kita sholat kita mengarah ke arah sana, berarti kita sedang memalingkan dada kita ke arah kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Keenam, berdehem tanpa alasan. Ketujuh, menggerutu. Kedelapan, merintih atau menangis dengan suara keras. Kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang kesepuluh, mengucapkan innalillahi ketika mendapat kabar buruk. Yang kesebelas, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat kabar baik. Selanjutnya, Anda bisa melihatnya di sini. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yang pertama ialah meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun sholat dengan sengaja, menambah tasyahud yang bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, dan selanjutnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, banyak bergerak, berbicara dengan sengaja, menangis, ragu-ragu dalam meniat, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun dengan sengaja, menambahkan rukun dengan sengaja, makan dan minum, dan sisanya bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir ialah hal-hal yang membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali, yaitu yang pertama, banyak bergerak, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, menambah rukun dengan sengaja, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, makan dan minum, berbicara baik sengaja atau tidak, tertawa terbahak-bahak, dan sisanya bisa dilihat di sini. Itulah penjelasan dari saya mengenai wudhu dan sholat, baik syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya yang dikaji melalui 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.